muslimun ingkang Allah hormati sesepuh bini sepuh, para alim, para ulama, para asatidah, dan ingkang Allah tarini Ketua Yayasan Khairul Ummah, lajeng para sesepuh bini sepuh, pengurus Yayasan Khairul Ummah ingkang kula boten sebat setunggalipun. Lajeng ingkang Allah hormati para asatidah wonten Gus Fajar wonten iki wonten nggih. Para Gus lan para kiai, para asatidah, para mudir-mudirah ingkang Allah hormati, lan hadirin wal hadirat kaum muslimin muslimat yang hadir pada kesempatan kali ini, yang semoga kula panjenengan pinaringan rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholawat dan salam semoga terlimpah pada uswah hasanah kita, yakni Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga terlimpahkan pula pada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti risalahnya. Bapak, Ibu, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kula panjenengan tumindak mriki niatipun insyaallah sae. Lan niatipun kula panjenengan niku badhe mempererat ukhuwah, mempererat tali silaturahim. Mugi-mugi niate kula panjenengan pikantuk ganjaranipun, pikantuk pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bapak, Ibu, rahimani wa rahimakumullah, keluarga besar Yayasan Khairul Ummah yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah taala. Semoga di pagi hari ini dalam keadaan yang sehat walafiat, dan kita doakan semoga yang hadir di sini panjang umurnya, senantiasa dalam keberkahan, diberikan nikmat sehat, diberikan nikmat kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, monggo sareng-sareng. Yang pertama, senantiasa kita bersyukur kehadiran Allah Jalla Jalaluh. Kenging nopo bersyukur Pak Bu? Kenging nopo kula panjenengan kedah bersyukur? Sebab nikmatipun Allah Subhanahu wa taala niku tiada tara diberikan kepada hamba-hambanya. Dan hamba-hambanya tatkala menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya tidak akan bisa. Cobi direnungkan. Alhamdulillah kula panjenengan diparingi nikmat sehat. Niku nikmat sehat mboten? Nikmat yang besar, nikmat kesehatan. Apalagi nikmat tatkala kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Ini juga nikmat yang luar biasa. Belum lagi nikmat kita bersilatul ukhuwah pada kesempatan hari ini. Ini merupakan nikmat yang besar yang mestinya senantiasa kita bersyukur.
sudah kita pahami. Orang-orang yang bersyukur niku badhe ditambah nikmate Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sudah punya kendaraan, sing maune duwe motor ubluk-ubluk, siki duwe motor apa? Besar MX ya. Nikmat pun kagungan mobilnya apa niku? Wah, apik-apik nggih. Avanza. Mangke benjang bari diparingi mobil sing sae malih. Nggih, napa kinten? Pajero panas jaga jero. Nah niku nggih. Nah, niki kun sewu nggih, aku tersinggung saniki sing akad nggih, sing umahat. Nah, para asatidzah ya, para ustadz ini mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala berarti ditambah. Ya, contohnya apa? Nikmat tabungan istri tunggal, maka berarti ditambah istri kaya. Nah, niku tamu intermezzo. Mugi-mugi nggih, nikmat niku nopo boten nggih niku dari sudut pandang istri, dari sudut pandang apa dia tidak menginginkan ya bapaknya diberikan nikmat punya istri lain gitu ya selain dirinya gitu. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, sholawat dan salam mugi-mugi netepi junjunganipun kula panjenengan manutanipun kula panjenengan. Ini menika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga terlimpahkan pula pada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikuti risalahnya. Mohon izin Bapak Ibu, ini kami diberi amanah oleh panitia yang sejatinya untuk yang mengisi pada kesempatan kali ini sebagai pemateri mestinya bukan saya. Karena saya tahu diri, ya di sini banyak asatidzah, banyak para ustadz, para kiai, apalagi para gus ini ya, yang masih muda-muda. Ya. Kami tahu diri, namun panitia memberikan amanah, ya. Lagi-lagi panitia ini, ya. Mudah-mudahan ini bukan memanfaatkan, bukan dimanfaatkan, tapi mudah-mudahan ini memberikan kebermanfaatan, gitu ya. Baik, Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah mboten jamu-jamu. Nek kedamun niku ngawok. Bosan nggih. Baik, tema kita pada kesempatan Silatul Ukhuwah ini kita angkat judulnya yaitu membangun positif relationship. Nah, ini membangun positif relationship atau bahasa Arabnya ngomong itu bina malakoti ijabiyah, membangun positif relationship. Nopo niku relationship? Jadi kita nopo hubungan nggih, relasi nggih. Nah, itu. Next. Ya, tentu kita semua itu menginginkan kebaikan. Bapak, belum panjenengan pasti menginginkan yang namanya kebaikan. Laras boten ini betul enggak? Betul nggih? Semua orang menginginkan kebaikan sebagaimana doa kita yang kita sering panjatkan. Kala kita ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya ini anak kecil sudah hafal nggih. Nah, tadi mungkin Mbak Sinten itu sing maca apa itu tadi? Jangan anak paut, ya Sinten. Nah, itu pasti hafal ya kalau ditanya. Coba ya, doa meminta kebaikan di dunia dan di akhirat pasti hafal. Semuanya juga hafal ya. Bagaimana doanya Pak Bu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami, anugerahkanlah kami
kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar, dan peliharalah kami dari azab neraka. Kebaikan yang dimaksud kebaikan dunia yaitu seluruh kebaikan, karena hasanah ini lafadznya nakiroh. Katanya para kiai itu ya, an-nakiroh yuhidul am. Lafadz nakiroh itu mengandung keumuman. Berarti hasanah itu kebaikan apa mawon, kebaikan apa saja, termasuk kebaikan apa? Kebaikan relasi. Kita menginginkan kebaikan hubungan dengan manusia. Kita menginginkan kebaikan dengan pasangan hidupnya. Terus ya, kita menginginkan kebaikan hubungan dengan teman sejawat, teman kerja. Terus kita menginginkan kebaikan hubungan dengan tetangga kita. Terus next. Nah, ini termasuk kebaikan relationship. Pasti kita semuanya ingin hubungan rumah tangga kita itu harmonis. Terus ya. Yang kedua, hubungan kerja juga harmonis, suasananya nyaman, tidak ada kegaduhan. Apalagi di keluarga besar, yayasan, rumah, kita tidak menginginkan adanya kegaduhan. Kita menginginkan keharmonisasian, kita menginginkan persatuan, kita menginginkan persaudaraan. Itu yang kita dapat. Apalagi kita menginginkan kehidupan sosial yang sehat, masyarakat yang damai, yang rukun, yang sentosa, pasti. Baik, namun kenyataannya, yuk next kita lihat. Faktanya semua terbalik. Coba kita cek, ya. Mari kita cek, yuk. Faktanya tingkat perceraian tinggi di wilayah kita di Kabupaten Cilacap. Data dari BPS, ya. Nah, di Kabupaten Cilacap tahun 2020 6.038, tahun 2022 6.298, 2023 5.922. Berarti kalau angkanya ribuan menandakan tinggi nopo rendah tingkat perceraian tinggi. Berarti ada apa di situ? Ada hubungan yang keliru, yang salah. Ada relasi yang salah, yang keliru. Ada muamalah yang tidak baik di situ. Next. Ya, demikian juga masih ada perkataan benar dalam sebuah lembaga. Ini saya mengambil contoh bukan yayasan kita ya, bukan ya. Naudzubillah min ini dari tempat lain ya, lembaga lain ya. Gambar nomor ini kita niku siswa demo nomor ini. Ya, itu para siswa itu meminta haknya untuk belajar. Ya, belajarnya kasihan itu ya, kotak X lah ya. Nah, itu antara yayasan dan sekolah atau unitnya itu nggak klop. Ya, nggak klop, terjadi keretakan relasi gitu ya. Ya, maka apa yang terjadi? Ya, kegaduhan. Hingga akhirnya memicu disharmonis. Ya, nah ini berakibat fatal bagi sebuah lembaga. Ya, lembaga ini bisa bubar. Ya. Next. Nah ini, wah kita sebut ini ternyata ya, iya, ya. Ini ya, statement dari warga ya, seorang warga yang bernama A
Dalam Melati RT 03 RW 1. Nah, dusun apa niku? Radi niku. Bukan disebut, silakan saya dikutip ya. Nah, ini membicarakan perihal gedung baru, namun tidak menyangka reaksi justru tidak bersahabat. Anehnya, padahal yayasan sudah berniat baik untuk membangun gedung baru di tanah pengganti, namun malah ditolak oleh kepala sekolah dan guru-guru. Ujar Rahmani. Apa makna yang tersirat? Energi sangat cengir. Apa makna yang tersirat? Ya, bahwasanya di situ terlihat ya ketidakharmonisan, ketidaklopan antara yayasan dan pihak sekolah atau penolak. Nah, di yayasan Khairul ini kami doakan ya, semoga tidak terjadi disharmonis ini. Semoga tidak terjadi. Ya, kan di situ ada yang keliru dalam bermuamalah, dalam berinteraksi, dalam berhubungan antara penyelenggara dan pengelola sebuah negara. Nah, baik, lanjut. Faktanya lagi masih banyak kita jumpai ya kenakalan remaja seperti tawuran ya. Ya mungkin bisa di-setel videonya ya. Ya, kita refreshing sejenak. Ya, video nomor itu. Ya, nggak bisa diklik. Ya, ini peristiwa yang lalu bahwasanya para remaja masih usia sekolah ya, masih usia sekolah, mereka tawuran ya. Dengar beritanya? Dengar ya? Iya. Nah, ini menyedihkan. Remaja-remaja di daerah kita ini di Cilacap itu masih suka tawuran. Berarti ada yang salah di situ, ada yang keliru. Salah satu penyebabnya oleh para pakar terjadinya kenakalan remaja seperti tawuran dan lain-lain itu karena apa? Disharmonis juga antara hubungan orang tua dan si anak, sehingga anak menyebabkan menyimpang dari fitrahnya. Lagi-lagi hubungan relationship. Next. Ya, nyatanya juga masih ada konflik tetangga. Ya kan wajar Ustaz, Rasul juga ya pernah gitu kan adu mulut gitu kan. Ya. Namun berbeda dengan kita yang kita setiap hari cekcok ya. Betul enggak? Enggak ya. Kalau di sini saya yakini keluarga yang soleh-solehah. Di sini para asatidzah semua menjadi ya public figure, menjadi qudwah, menjadi contoh ya. Saya meyakini tidak ada keretakan dalam rumah tangga. Amin ya rabbal alamin. Next. Maka untuk membangun relationship ya, agar sukses dalam menjalin hubungan antar sesama, Islam ya sudah mempunyai konsep, tidak perlu jauh-jauh ya dengan teori-teori ya di luar Islam, tidak perlu. Next, baik ya, solusinya apa? Yang pertama, perbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperbaiki hubungan kita dengan relasi kita, hubungan suami dengan istri, atau sebaliknya, hubungan kita selaku karyawan dengan pimpinan, atau pimpinan dengan karyawan, atau kita sebagai tetangga dengan tetangga yang lain, atau kita sebagai masyarakat dengan para pemimpin, mungkin juga para pemimpin dengan masyarakat. Hubungan tersebut akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala, akan diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala kita memperbaiki diri kita. Ya, sebagaimana ya
Ini perkenal ini ya, perkataan ini ya. Perkataan Abdullah bin Auf. Man 'amila li akhirati kafahullahu amra dunya. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, fokus terhadap akhiratnya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan urusan dunia. Next. Lanjut. Man aslaha sariratan aslahallahu alaniyatahu. Demikian juga barang siapa yang perbaiki hatinya, hatinya. Niscaya Allah Subhanahu wa taala juga akan memperbaiki zahirnya. Padahal ya masalah batin ini kan tidak bisa ditebak, ya. Masalah zahir ini, ya, tahu hanya Allah dan dirinya. Maka orang-orang yang masih mempunyai segala macam penyakit hati, insya Allah kita paham betul masalah penyakit hati. Banyak, ya. Wonten nopo asap, wonten nopo boleh dalam, ya, dengki, iri, kikir, boleh banyak sekali, ya. Nah, mestinya kita perbaiki itu batin kita agar Allah Subhanahu wa taala memperbaiki zahir kita. Nah, next. Ya. Caranya belum. Masih. Yang ketiga, masih ada yang ketiga. Wa man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Ya, barang siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki hubungannya dengan orang lain, dengan sesama. Dan itu sudah dipastikan, ya. Tatkala kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita senantiasa beribadah taat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hubungan di antara kita, hubungan dengan pasangannya, hubungan masyarakat dengan pemimpinnya, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki urusan-urusan dunianya bahkan akhiratnya. Nah, next. Maka beriman dan beramal soleh itu penting, karena dengan seseorang mereka beriman dan beramal soleh, iman dengan sebenar-benarnya, melaksanakan buah dari keimanan, yaitu mengerjakan segala amal soleh, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan tanamkan pada dirinya rasa kasih sayang, rasa kasih sayang. Bagaimana dalam ayat tersebut? Innal ladzina amanu wa amilus sholihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah Subhanahu wa taala akan menanamkan dalam hati mereka, yaitu hati hamba-hambanya, rasa kasih sayang. Pak Bu, kalau orang sudah diberikan rasa kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira hubungannya harmonis atau bertambah baik atau sebaliknya? Tentu akan baik. Next. Nah, ini contoh. Tapi kalau sebaliknya, tatkala kita meremehkan amal soleh, tadi sudah disebutkan oleh ketua yayasan, ya. Nah, itu dijelaskan dari Abu Sa'id Al-Khudri. Rasanya Rasulullah SAW perhatikan ada sebagian sahabat yang telah dari saf awal, ya. Maka beliau pun bersabda, majulah dan isilah saf depan, bermakmumlah di belakang. Jamaah di saf berikutnya mengikuti saf depannya. Orang tersebut biasa telat sholatnya.
pasti akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi telat dalam segala urusannya. Ya. La yazal qaumun yata'akhiruna hatta yu'akhirahumullah. Senantiasa tatkala ada seseorang yang ia biasa telat ya melakukan sholatnya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan telat dalam segala urusannya. Nah, akan telat. Nah, maka himbauan kepada kita semuanya, terutama pada diri saya pribadi. Kita ciptakan di lingkungan kerja kita. Kita ciptakan ya. Waktunya sudah sholat, sudah. Yuk kita benahi dalam hidup kita, terutama dalam PKB ini ya. Silakan ya. Waktunya sudah. Laptop tutup semua. Close semua. Nggak usah yang mikirin pekerjaan yang masih banyak. Udah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, next. Yang kedua, jaga ukhuwah. Yang kedua apa? Jaga ukhuwah. Kita sudah pahami semuanya. Al-muslim akhul muslim, innamal mu'minuna ikhwah. Kita sudah paham. Ya. Seorang muslim ya tidak boleh merendahkan, tidak boleh hasad, tidak boleh membelakangi, tidak boleh menganiaya dan sebagainya. Kita sudah pahami. Tapi prakteknya, masihkah kita mendolimi saudara-saudara kita? Cek coba di antara kita semuanya, di keluarga, di lingkungan kerja kita. Cek ya, introspeksi. Sudahkah kita terbebas dari yang namanya mendolimi terhadap saudara-saudara kita? Ya kita cek. Ya, kita cek. Misalkan tugas ya dari kita semuanya adalah, kalau seorang guru berarti tugasnya apa? Ngajar, mendidik, harus mendidik, harus ya. Tapi terkadang ada di antara kita ya ngajarnya itu asal-asalan. Itu mendolimi. Bahkan sering izin. Kadang izinnya apa? Ya telat. Mendolimi bukan? Apalagi industrinya nantilah. Mendolimi bukan? Apalagi bagi para guru yang mereka ngajarnya salah konsep. Contohnya apa? Ada seorang saudara kita yang membutuhkan sesuatu gitu ya, atau mereka ya mendapatkan sesuatu, tapi terkadang kita itu tidak mengalah. Ketika kita melihat sebuah kondisi yang melihat saudara kita itu sedang ada hajat ya, maka kita harus dahulukan saudara kita. Contoh lagi dalam sebuah pendidikan anak-anak, sarapan, tidak sarapan, maka kita ajarkan kepada anak-anak kita agar anak-anak itu mau memberikan keleluasaan terhadap anak-anak ini yang merasakan lapar sekali. Itulah namanya memiliki sifat kita. Tapi budaya Indonesia itu sifat kita ini jarang dipraktekkan, bahkan jarang dimiliki. Jarang dimiliki. Contohnya kalau rebutan sembako pasti semua ya pada rebutan. Nanti padahal ada yang datang dahulu, itu yang berhak mestinya, tapi disingkirkan. Atau tatkala ya kita misalkan antri di sebuah
Misalkan antrian membeli tiket, antrian mengurusi STNK dan sebagainya ya. Nah, ada orang yang pertama, ada yang masih lewat orang dalam organ gitu ya. Nah ini kan ya, gimana ini sifat kita seorang muslim. Nah, next. Kemudian untuk membangun ukhuwah, mempersatukan persaudaraan kita mestinya harus saling memberi hadiah. Karena dengan memberi hadiah terjadi kasih sayang. Tatkala terjadi kasih sayang, maka kita gunakan strategi dakwah kita. Tatkala ada lingkungan gitu ya, lingkungan di unit-unit ini, misalkan ada ya yang tidak menyukai keberadaan kita. Nah, kita harus sering-sering berbagi. Ini strategi ya, strategi. Nah, walaupun Rasul juga pernah memberikan hadiah kepada para pembesar-pembesar dalam dakwahnya. Nah, maka memberi atau giving ini mempunyai efek yang besar, meluluhkan hati seseorang, apalagi yang ada perselisihan di antara kita ya, kemudian dengan pasangan hidup kita. Sering memberi, coba ya, misalkan nih istrinya lagi marah gitu ya, iya, coba Ustaz Salim kalau istrinya lagi marah kira-kira apa ya upayanya ya. Apapun dilus-lusok dek, coba kesuhlah kayak gitu ya, iya. Kalau Ustaz Salim memberikan kepada istri yang sedang marah ya dengan hadiah, insya Allah ya istrinya itu akan luluh. Dan yang keempat, berkasih sayang dan lemah lembut ya. Ya tentu bukan barang antik ya yang namanya lemah lembut. Kita semuanya bisa, walaupun kita kan, atau bahkan dengan fisik. Ini jangan sampai terjadi di keluarga kita, di pendidikan kita. Jangan sampai terjadi ya. Baik. Ya, maka ya mestinya kita harus beri orang lain itu kemudahan. Jangan kita mempersulit saudara-saudara kita. Bagaimana hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yasiru wala tuasiru, basiru wala tunafiru. Mudahkanlah saudaramu dan janganlah kalian persulit. Berilah kabar gembira dan janganlah kalian membuatlah lari. Ini pernah ada kisah kan kita ketahui bersama ya, tatkala ada seorang suku Badui yang kencing di masjid, dan itu ya semua sudah